Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran sukses di dalam Kristus dengan topik mempersiapkan diri dalam praktis. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Nah, hari ini biasa kita belajar soal family ya. Dan saya lagi ngajarin soal family tentang yang namanya ekonomi keluarga ya. Kenapa ekonomi keluarga? Karena saya yakin ekonomi keluarga salah satu yang terpenting. Banyak dari kita mengatakan ekonomi keluarga nggak penting, yang penting hidup harmonis. Yes, itu bisa, tetapi pada waktu masalah finansial sering bergejolak, keharmonisan akan terganggu. Kemarin saya udah ngajarin soal yang namanya Tuhan itu memberi kita modal dalam hidup. Dalam ekonomi keluarga bukannya modalnya itu bukan dalam bentuk uang, bukan pula dalam bentuk warisan dari keluarga. Biasanya saya dulu kalau ngelihat teman-teman saya ekonominya baik, keluarganya baik, maksudnya ekonomi papanya baik. Kadang-kadang saya agak ngiri sedikit, enak ya dia ya. Papanya kaya, jadi nanti dia bisa melanjutkan pekerjaan papanya. Enak ya, dia ada omnya kaya, jadi keluarga-keluarga yang kaya. Sedangkan saya waktu itu keluarga saya adalah keluarga yang, maksudnya saya tidak mempunyai seperti apa yang orang-orang punya. Saya mengingini seperti kayak seandainya saya mempunyai keluarga yang kaya seperti itu, atau seandainya orang tua saya kaya, mungkin saya nggak begini. Itu yang saya keluhkan waktu itu. Tetapi berjalannya waktu saya bisa mengerti bahwa modal kita itu bukan uang, bukan pula koneksi keluarga, tapi Tuhan katakan hidup dan mati ada di lidah kita. Percis banget ya, hidup dan mati ada di lidah. Jadi Tuhan udah kasih modal ke kita, adalah modal besar adalah mulut kita. Kalau bisa kita dikatakan bahwa saya nggak punya modal, Tuhan sudah kasih. Sorry ya, mungkin kalau ada yang bisu, ya sudahlah. Saya juga itu nggak mungkin orang yang bisu, orang catat bisu, ada nggak sih 1% dari penduduk dunia? Nggak ada lah ya. 0,1 juga nggak. Dari 1000 orang, mungkin nggak orang bisu ya. Saya jarang sekali ngelihat orang bisu. Jadi tetap kalau saya ngelihat sebagai majority, secara mayoritas kita semua diberikan Tuhan bisa berbicara. Jadi mulut ini adalah modal kita yang pertama. Bola itu modal yang terbesar. Kedua adalah saya pernah mengajarkan adalah dengan mulut kita membangun networking ya. Membangun networking dan berkenalan. Dan modalnya apa? Bukan mencari keuntungan dari networking tersebut, tapi apa yang bisa kita bantu dari orang. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita tolong. Akhirnya jadi namanya networking. Nah, hari ini saya mau memperdalam dua hal ini. Bahwa kita sudah diberikan mulut, sudah diberikan yang namanya nanti kita akan bekerja networking, tapi ada satu yang lagi yang sangat-sangat penting, yaitu apa? People skill. Apa itu people skill? Saya nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya people skill ya. Kalau dog skill, kalau ada superhero biasanya Spider-Man, berbentuk spider gitu ya. Atau jadi skill itu adalah keahlian. Kalau ada orang yang jago menjinakkan anjing, disebut punya skill terhadap anjing, disebut pawang anjing. Mungkin begitu kali ya, saya nggak ngerti bahasa Indonesia yang seperti apa, mungkin nanti kita cari bahasa Indonesia. Tapi people skill adalah keahlian kita untuk berinteraksi dengan manusia. Kalau dikatakan bahwa, saya punya dulu di SMA, saya orangnya supel. Saya berteman dengan banyak teman di SMA, SMP, benar ya? Kita semua punya teman di SMP, di SMA, di SD juga. Berarti saya punya people skill? No, itu bukan people skill. Itu adalah kalian tempat di mana kalian enjoy berteman. Nah, people skill akan kelihatan kalau ada dua hal ini involved dalam ini adalah yang berhubungan dengan uang, dalam berhubungan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau saya bisa summary-kan sedikit, people skill adalah get along with people to accomplish something. Artinya, get along adalah kita rukun dengan sesama yang kita akan ajak lakukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau sesuatu hal.
Itu people skill. Jadi pada waktu kalian SMA, SMP, kalian get along with people dengan teman-teman, itu bukan people skill. Itu kalian enjoy berteman. Jadi pada waktu kalian berteman ini langsung ikut berbisnis, nanti setelah lulus SMA berbisnis, kebanyakan berantem. Loh, saya dulu SMA enak. Kok sekarang pas waktu, kemarin ada Hardi ya, teman dulu. Saya teman teman baik. Saya langsung bilang, Hardi, kamu udah kenal berapa lama? Saya kenal dari kecil kok. Terus, tapi saya sudah nggak ketemu lagi udah 5 tahun. Kalian mau join? Enggak, itu teman baik saya. Teman, hati-hati. Jangan digabungkan antara people skill dengan relationship. Berarti kalau itu relationship ya, dia punya masalah pertemanan. Digabungkan karena kalian berteman, kalian bisa di dalam berkongsi. Jadi kalau berkongsi ini harus memerlukan yang namanya people skill. Kongsi itu bukan memerlukan yang namanya supel. Berteman dengan orang seperti, saya ketemu orang akrab, hampir semua. Tapi belum tentu saya mempunyai people skill. Kalian disukai oleh orang-orang, enaknya Hardi berteman enak segala macam, belum tentu itu people skill. Nah, sekali lagi apa people skill? People skill adalah get along with people, atau orang-orang yang mau kita, kelumpulan kita, mau 2 orang, mau 3 orang, to accomplish something, untuk menyelesaikan sesuatu. Itu people skill. Nah, ini diperlukan pada waktu kita sudah mengelola mulut kita, berbicara, sudah kita bangun networking, people skill ini penting. People skill, kalau kalian nggak punya people skill, kalian akan menghancurkan setiap kalian punya networking. Kalian mencampurkan yang namanya pertemanan dengan yang namanya, kalau bahasa Indonesia yang keren adalah dengan berbisnis. Nah, dia teman saya. Nggak mungkin kita ribut, nggak mungkin kita berantem. Kenapa nggak mungkin? Saya dulu berteman sama dia bertahun-tahun, nggak pernah berantem. Sekarang, saya kasih kesaksian sedikit ya. Saya dulu sama teman saya itu, saya benar-benar akrab sekali, sampai tinggal satu rumah 2 tahunan. Ada kali 2 tahunan ya. Nggak pernah ribut kita. Jadi pada waktu kita berbisnis, timbul gesekan. Nah, waktu timbul gesekan seperti ini, bukan kalian melihat, dulu gue enak dengan lu, kok sekarang nggak enak. Kalian harus bisa melihat, people skill adalah get along with people to accomplish something. Jadi kalau ada satu pekerjaan, sorry kata nih ya, kalian disuruh sama seseorang, suruh sama bosnya lah, kita misalnya ada bos, kalian bekerja di satu tempat, bosnya nyuruh A sama B, kalian kalau kerjakan ini, berdua tolong beresin. Mereka akan yang namanya, kalau mereka nggak punya people skill, kalau orang tersebut hanya cuman mau egonya sendiri, apa yang terjadi? Mereka akan berantem. Biasanya kalau 2 orang yang setara, nah saya katakan dari kalau 2 orang yang setara biasanya bekerja, biasanya berantem, benar ya? Kalian benar-benar setara berdua, bekerja berdua, tanpa ada bosnya, tanpa gimana, biasanya berantem. Tetapi kalau ada bos yang nyuruh 2 orang begini, mereka kerjakan karena bos yang suruh untuk selesaikan, bagi-bagi tugas. Kenapa mereka menyelesaikan seperti ini? Karena disuruh sama bos saya. Walaupun nggak enak, walaupun bosnya nyuruh 2 orang ini, nggak cocok, tapi mereka mesti lakukan karena disuruh sama bosnya. People skill diperlukan, get along. Berdua ini to accomplish something. Setelah itu beres, yes. Tapi kalau 2 orang ini disuruh tinggal satu rumah, terus setelah beres urusan dari bos, kalian bekerja jalan sendiri berdua, biasanya mereka ribut. Karena kenapa? Mereka sudah nggak tahu lagi apa yang mau di-accomplish, nggak diselesaikan, jadi yang ada asumsi segala macam. Nah, pernah kalian merasakan seperti itu? Bahwa setelah menyelesaikan di bos, terus akhirnya mencoba untuk get along, nggak bisa. Karena sekali lagi, manusia ini nggak bisa dibiarkan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Kalau dibiarkan untuk nganggur, biasanya ribut. Benar ya? Tapi kalau kita ada sesuatu, kita mau kerjakan, biasanya kita fokus. Kita mesti selesaikan dulu. Tapi nggak enak teman saya segala macam. Kita harus bisa menghargai. Pekerjaannya lebih penting daripada saya. People skill adalah mengutamakan tadi itu, get along with people, walaupun kita enak atau nggak enak, kita tetap harus get along untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi kalau saya ngomong sama kalian, orang-orang, kamu harus get along sama people, semua segala macam, nggak bakalan bisa. Siapa di sini kalau naik motor, naik mobil di jalanan, ada orang yang ngocol, kalian nggak marah? Nggak marah? Nggak ada yang tahu. Saya pasti marah. Kenapa? Karena saya nggak kenal.
Tapi kalau orang ketemu dia yang kenal, nyerempet, tek, siapa sih nyerempet? Pas bilang, Pak Daniel. Langsung yang tadinya marah, langsung turun. Karena nggak kenal, karena kenal. Tapi kalau nggak kenal, emosi, people skill tidak akan ada, tidak akan dipergunakan. Biasanya pun emosi akan keluar, tetapi nggak bisa terus-menerus seperti itu. Kita nggak bisa mengombar-kombarkan. Tetapi bahwa orang tendensi pada waktu tidak menghargai orang, makanya ada orang dunia katakan tidak kenal, makanya tidak sayang. Nah, people skill yang dibutuhkan adalah misalnya kalau kita mau menyelesaikan sesuatu. Nah, sekali kenapa saya ngomong seperti gini? Hubungan kalian ada di mulut dengan networking, people skill harus ada. Nah, pada waktu kalian membangun networking, itu bukan membangun pertemanan. Begitu saja. Nggak bisa. Kalian cuma hanya ke teman, ya enak saya ketemu ada di sebelah rumah, enak orangnya, say hello segala macam, itu cuma hanya basa-basi. Tapi kalau kalian membangun networking kepada tetangga, kalian harus ada media untuk berkolaborasi. Nggak bisa cuma kenal begitu aja. Karena orang tidak akan mempercayai kita kalau tidak kita bergabung melakukan sesuatu. Benar ya, makanya kalau di kampung kamu ada namanya gotong royong. Kenapa gotong royong yang diberlakukan? Supaya orang saling berkumpul, saling mengenal untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau dikatakan, ayo kumpul, 17-an juga ada, pasti ada acara ya, segala macam. Nggak ada acara, nggak ada angin, disuruh kumpul, mereka duduk, suruh get along, mereka kan bingung, mau ngapain gue di sini? Mendingan gue di rumah, bener ya? Nah, sekali lagi people skill dibutuhkan pada waktu, bahasa Inggrisnya adalah get along with people to accomplish something. Rukun dengan orang-orang tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu problem. Itu people skill. Nah, dari kita people skill itu banyak sekali turunan yang akan saya ajarkan. Dan salah satunya adalah nanti kalau saya ngomong people skill, apa bedanya aku tadi Koko Hengki ngomong soal people skill sama pertemanan kok berbeda. Padahal setahu saya kalau orang yang supel, gampang berteman, biasanya orang tersebut punya people skill. Bener ya, kelihatannya ya. Kan berhubungan dengan manusia yang lain. Dia orangnya supel loh. Ketemu orang tuh seneng ngobrol sama dia. Karena orangnya pandai berbicara. Apakah itu people skill? Bukan. Sekali lagi people skill adalah kita memahami karakter orang lain dan menyatukan. Gini, pada waktu kita berkolaborasi dengan orang, pasti ada minus plus dari orang tersebut. Yang harus kita yang plusnya udah pasti kita terima lah plusnya. Yang minusnya ini yang kadang-kadang kita nggak ngenakin. Kalau kita nggak melihat ada satu pekerjaan yang lebih besar daripada hubungan ini, biasanya kita berantem. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang misalnya kalau saya di kantor, ada orang-orang di kantor misalnya kalau misalnya ada saya, mereka nggak berani ribut. Tapi kalau nggak ada saya, mereka ribut biasanya. Tetapi mereka berbuat juga untuk get along. Karena kenapa? Mereka butuh salary-nya setiap bulan. Jangan sampai ketahuan sama saya, akhirnya saya marah, akhirnya saya mengeluarkan satu peringatan. Jadi mereka akan get along tuh. Get along, mereka hidup rukun di situ, misalnya satu pekerjaan. Karena kalau pekerjaan yang nggak beres, tiba-tiba ada masalah, saya tanya, ini kenapa nggak diberesin? Tuh dia nggak beresin. Semuanya kan saya omelin. Karena kenapa? Saya sudah kasih tugas kepada mereka berkolaborasi dan biasanya saya kasih mereka delegasi. Jadi saya akan cuma evaluasi kalau misalnya ada masalah baru saya hadapin. Jadi kalau ada masalah dan mereka tidak bisa rukun, mereka akan kena warning dari saya. Kalau sudah kena warning, biasanya orang ngeri ya. Kalau di kantor, waduh nanti gue gimana. Nah, mereka akan mempergunakan people skill mereka untuk get along to accomplish something. Kalau sampai mereka mentok, dia akan laporan sama saya. Kok orang yang gak bagus. Tapi saya selesaikan dulu masalah ini, untuk nextnya tolong jangan saya disatukan dengan dia. Biasanya seperti itu yang di kantor. Tapi saya akan lihat lagi, problemnya di dia apa gimana. Saya coba analisa. Nah, sekali lagi, tadi people skill adalah get along with people to accomplish something. Ini penting sekali di dalam kalian membina ekonomi keluarga kalian. Networking itu nggak bisa cuma hanya pertemanan. Wah enak, cari enak yang ngobrol. Cari ini orangnya enak diajak ngobrol. Saya mau buat networking. Yang ini nggak enak ngobrol. Bukan. Itu kesalahan dari kalian. Kalian harus bisa melihat people skill ini adalah biarpun ini nggak enak diajak berkolaborasi, tapi kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan berdua. Apakah saya mesti mengalah
Ataukah saya bisa memberikan dia masukan? Nah, untuk 2 orang, sekali lagi people skill ya penting sekali. Untuk 2 orang setara, kalian tidak bisa saling menyuruh. People skill ada hubungan dengan namanya leadership. Saya akan jelaskan nanti leadership itu apa. Dalam people skill ini, nggak bisa kalian saling nyuruh, nggak bisa. Kalau bos yang nyuruh, atasan nyuruh, kalian akan lakukan. Misalnya, saya pernah waktu itu ada ya saya buka sedikit lah ya. Ada seseorang dari keluarga, dari bos saya, akhirnya dia ngomong, menyuruh saya dengan keras. Artinya memang dia saudaranya, tetapi bagi saya nggak peduli. Karena kenapa saya bekerja dengan seseorang, kalau keluarganya saya nggak terlalu peduli, yang penting saya kerja benar. Saya sudah kerja benar, tetapi dibentak-bentak segala macam. Ya namanya juga orang, saya nggak bertanggung jawab ya dengan orang tersebut. Saya bertanggung jawab dengan A. Kalau misalnya si A yang komplain sama saya, ya akan saya terima. Tapi kalau keluarganya lain komplain, saya pun lihat kenapa komplainnya. Kalau memang kesalahan saya akan say sorry. Tetapi kalau bukan kesalahan saya, langsung dibentak-bentak, saya akan membalas. Seperti itu. Jadi, nah kenapa saya ngomong seperti begitu? Bahwa kalian di dalam people skill ini mesti tahu yang namanya bahwa jangan saling menyuruh. Kalau masih setara. Kalau di bawah kalian, boleh menyuruh. Karena penting sekali people skill ini, karena orang nggak suka. Kok gitu kok? Ya, kan saya nyuruh boleh-boleh aja dong. Misalnya, sorry kata, saya nih misalnya nyuruh-nyuruh bos saya. Kira-kira gimana? Ini orang nggak ngerti people skill gitu. Kamu nyuruh ke bawah, boleh. Tapi kalau nyuruh ke atas, bukan nyuruh, namanya suggest. Masukkan. Diterima syukur, nggak diterima udah. Gitu ya. Kalian coba ya, misalnya banyak sekali kalau ada yang kalian masuk di dalam tentara, kalian jabatan masih kopral, tak ada jenderal datang, jenderalnya nyuruh sesuatu, kopral bilang, salah jenderalnya nih. Dibalikin, nggak bisa gitu. Apa yang terjadi jenderal tersebut? Dia kan dipecat itu kopral itu ya, walaupun apa yang dikatakan kopral itu benar, tapi caranya salah. Kopral itu cuma bisa ngasihin, Pak, sorry, mungkin saya salah gitu loh, maafkan saya kalau salah. Ini yang saya tahu dengan kata-kata yang baik bahwa kemungkinan besar kalau dilakukan seperti ini hasil lebih baik. Bukannya Pak kalau kerjaan gini, enggak, ngomongnya halus. Jadi itu namanya saran. Bosnya kan ngomong ya sudah nanti saya akan terima. Kalau nggak dilakukan pun jangan marah. Kopralnya jangan marah. Gitu loh, itu namanya people skill. Tapi kalau kopralnya marah-marah, yang artinya, ini jenderal nggak bener, kemarin gue kasih tau gimana. Siapa yang salah? Walaupun kopral ini bener, tetap dia salah, dia nggak punya people skill. Nah sekali lagi, di dalam people skill ini, kalau waktu setara, nggak bisa nyuruh-nyuruh. Ini penting sekali, banyak sekali kalian akan ribut di dalam networking kalian, karena kalian merasa gue bener. Sekali lagi, kalau kita benar juga belum tentu benar ya. Kan itu kan perasaan kamu, gitu kan. Nah, jadi kita lihat dengan seseorang, waktu dia punya people skill, karena people skill berhubungan dengan orang. Saya akan ngomongin, kenapa saya ngomongin seperti ini. Di dalam people skill, di dalam kalian nanti people skill, nanti akan berhubungan yang namanya leadership sama follower. Dua ini tidak akan bisa terhindari. Kalau kalian tidak mengerti yang namanya follower sama leadership, kalian akan babak belur dalam membina kalian networking. Untuk menjadi leader, kalian harus belajar jadi follower. Nangkep ya? Kenapa kok seperti begitu? Kalian kenapa? Orang yang mau sukses harus mulai dari bawah. Makanya kalau para orang-orang kaya, biasanya yang punya pabrik, kalau dia punya anak, dia nggak langsung taruh jadi direktur. Anaknya tersebut. Dia akan suruh kerja dulu sama orang berapa tahun, dan yang benernya adalah setelah dia selesai kerja sama orang, dia kerja lagi di pabrik atau di perusahaan bapaknya mulai dari bawah. Jangan mulai dari direktur. Jadi mulai ngerti dari bawah. Waktu dia sukses di bawah, dia ngerti jadi follower, naik lagi, belajar untuk jadi follower, untuk tunduk kepada atasan. Setelah menjadi atasan, dia belajar untuk membina follower, dan tunduk lagi pada atasannya. Pada waktu jenjang ini berjalan, dia pasti sukses. Tapi kalau jenjang ini dibikin karbit, saya pernah mengalami seperti itu. Waktu pulang sekolah dari Australia, saya langsung jadi direktur di restoran saya. Hancur.
Walaupun saya mengerti segala, walaupun saya punya karakter yang kuat di dalam segala macam hancur, karena saya nggak mulai dari bawah. Nah, kita sudah ngeliat people skill yang tadi. People skill itu bukan yang namanya supel dengan orang, enak ngobrol dengan teman-teman, itu bukan people skill. Kalian mesti belajar. Nah kok kalau kita belajar people skill, banyak sekali. The art of people skill ini adalah dia ada banyak levelnya. Benar-benar nggak bisa diajarkan di dalam satu waktu seperti ini. Nah, tetapi saya akan lanjutkan lagi tentang yang people skill ini adalah tentang namanya leadership. Ini karena dia akan berurutan sekali. Di dalam kalian berhubungan people skill dengan orang, kalian akan berhadapan dengan apa yang di bawah kamu, dan yang setara, dan yang di atas. Benar dong ya? Nggak ada semua yang di atas, terus kamu nggak pernah menghadapi di bawah, berarti kamu seumur hidup akan jadi yang di bawah terus. Nggak naik tingkat. Kalau nggak naik tingkat, ini kayaknya something wrong dengan orang tersebut. Bayi kalau nggak tumbuh-tumbuh, something wrong. Setiap orang, dia mulai akan dari bawah, tapi dia akan growing ya. Siapa dari sini kalau misalnya kita bukan menghina orang luar, enggak, tapi saya percaya setiap kita mau growing, dan saya percaya Tuhan katakan kamu adalah orang yang pemenang. Orang pemenang adalah growing. Nah, kalian akan berhadapan waktu di bawah, kalian mengerti sebagai follower itu seperti apa. Dan pada waktu kalian menjadi naik tingkat, kalian treat yang follower kamu, treat yang di bawah kamu seperti apa. Saya sampai hari ini, saya praktekkan kalaupun yang di bawah, saya suruh sesuatu. Setelah itu saya ngomong katakan thank you. Walaupun di sini di luar saya harus katakan thank you. Kan Koenki nggak perlu ngomong soal thank you. Ini saya mau menghargai bawahan saya. Setelah saya suruh sesuatu, saya evaluasi. Walaupun sebelum dievaluasi saya kasih sesuatu, tolong seperti gini, dan saya katakan thank you. Walaupun belum dikerjakan. Artinya kalian harus bisa menghormati. Jangan kalian cuma menghormati atas doang, tapi bawah nggak menghormati. Kenapa saya ngomong seperti itu? Nanti kita akan belajar yang namanya 5 level leadership. Hah? Kok leadership ada? Bukannya 1 doang kok. Enggak, leadership kan ada 5. Ada 5 level. Kenapa ada 5 level? Nanti kalau kalian belajar cuma di level 1 leadership terus, memang kalian ada punya hasil. Tetapi kalian tidak akan lebih efektif kalau kalian nggak naik. Jadi, sekali lagi, tentang people skill ini, bukan hanya kita mengambil people skill, kita taruh, akhirnya, ya udah saya tahu people skill harus kita praktekkan. Nanti kita akan belajar lebih dalam people skill itu seperti apa. Karena kalau kalian ada yang namanya bahwa ada orang yang jago melatih anjing, bisa dikatakan bukan dog skill ya, pawang anjing. Dia mengerti sifat-sifat anjing, trik-triknya seperti apa. Karena kenapa dia pelajarin sifat-sifatnya, akhirnya kalian bisa melihat ada orang yang bisa memimpin anjing-anjing tersebut, dan anjing nurut semua. Kita bingung, kok dia jago banget ya? Saya pernah punya anjing tapi kok nggak bisa? Kamu nggak punya namanya dog skill kalau bisa dikatakan. Orang tersebut punya, kamu nggak punya. Kenapa? Kamu nggak mempelajari. Jadi sekali lagi, people skill adalah bisa dipelajari juga. Oh nggak mungkin kok, saya nggak punya people skill. Kalau orang yang supel, yang bisa berbicara, dia punya people skill. Kalau saya kayaknya nggak punya. Nggak. People skill ini bisa dipelajarin. Waktu dipelajarin, kalian harus praktekin. Nah, saya masuk lagi. Untuk people skill ini, selalu people skill ini dia berhubungan dengan yang namanya follower sama leadership. Nah, follower kita sudah ngerti ya, follower adalah kita tunduk kepada atasan kita. Kenapa? Bukan hanya tunduk ya, kita belajar. Terkadang pada waktu kita masuk ke dalam satu lingkungan, kita nggak mau jadi follower. Kita adalah orang yang paling pintar. Waktu kita diberitahu sesuatu, kita katakan no. Caranya harus begini. Artinya bahwa saya sudah punya pengalaman. Masih mending kalau pengalamannya banyak ya. Kalau biasanya kalau follower misalnya dia punya titelnya insinyur, sudah ngebangun gedung 300 lantai, nggak mungkin jadi follower ya. Pasti pada udah datang dia katakan, Bapak kerjanya apa? Oh saya, mungkin ada yang menutupi, tetapi kalau dia mau jujur, oh ya saya arsitek. Arsitek Pak, bangun rumah atau gimana? Saya bangun gedung. Oh gedung, kira-kira kalau boleh tahu gedung di mana Pak ya? Itu gedung BNI yang di Sudirman saya yang bangun. Biasanya kita akan respect, nggak mungkin dijadiin tukang sapu ya. Di dalam satu komunitas, kita akan bilang Pak,
Saya bukan ngomong seperti gini bahwa yang punya cita besar gini, enggak. Pasti kita akan tertarik pada waktu nanti kita membangun sesuatu, kita minta tolong dia, enggak mungkin dikasih tukang yang ceplok-ceplok semen ya. Enggak mungkin ya, dengan skill mereka kita akan mengatakan, Pak, saya mau tanya, kira-kira bagusnya seperti apa? Kita mintain pendapat, akhirnya dia menjadi atasan kita. Benar dong? Jadi pada waktu dia berbicara pun kita akan dengar. Tetapi kalau misalnya dia nggak punya pengalaman apapun, dan waktu mengerjakan sesuatu, akhirnya dia katakan, caranya salah nih, caranya salah. Apakah punya pengalaman? Nggak punya. Tapi menurut saya ini salah. Menurut saya, apa yang terjadi? Ribut. Di dalam lingkungan itu pasti ribut. Walaupun mungkin pendapat dia benar. Saya kasih kesaksian sedikit. Kenapa Barry Bennett luar biasa di Charis? Luar biasa sekali Barry Bennett. Siapa itu Barry Bennett? Barry Bennett adalah pengajar di Charis. Di waktu pertama kali dia masuk, dia nggak ngomong, gua ini sudah 20 tahun ministry misalnya, misionaris. Gua sudah buka Bible School. Dia enggak. Dia diam. Dia lakukan, dia suruh, ada peluangnya untuk menjadi bikin email menjawab, ya sudah. Saya kerjakan dulu di sana. Karena peluangnya di sana. Disuruh-suruh lu. Siapa mungkin nggak dia akan suruh, disuruh-suruh. Tolong ini, segala macam. Dia pernah menjawab email sampai 20.000 email dalam 7 bulannya. Kayaknya dalam 7 bulan 20.000 email. Jadi satu hari berapa saya nggak ngerti. Enak nggak? 20.000 email. Enak ya. Sedangkan bisa dikatakan, gua ini dulu 20 tahun ministry loh. Ya nggak 20 tahun, kan cukup lama lah. Misionaris. Gue ini pernah buka Bible School loh. Harusnya lo orangnya nanya sama gue nih, bikin cara bikin Bible School seperti apa. Dia nggak seperti itu. Dia tahu dia masuk ke dalam lingkungan, dia harus jadi follower dulu. Dia dari bawah. Waktu dari bawah, dia nggak membuka jalan dia sendiri untuk dikenal orang. Dia kerjakan dulu. Kerjakan dengan bagus sekali ya, bagus sekali. Dan apa yang terjadi, Tuhan yang bukakan jalan. Tiba-tiba kayaknya direktur Charisnya ya, dia ngomong sama Andrew, ternyata di sekolah kita ada misionaris loh, yang sudah 20 tahun. Hah? Yang benar, siapa itu? Nggak tahu. Karena nggak kelihatan. Ini loh, Barry Bennett. Masa? Dan dia pernah buka Bible School. Loh, kok nggak tahu? Dia sudah kerja sini berapa lama? Sudah 2,5 tahun. Nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Dipanggil sama Andrew. Kamu pernah? Iya. Oh, akhirnya dia cerita segala macam. Bisa nggak besok kamu minggu depan kamu khotbah dulu satu di guru-guru? Bukan di guru-guru, di murid-murid. Akhirnya dia khotbah luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Apa yang terjadi? Dia belajar untuk menjadi follower dan dia akan menjadi leader. Dia mengerti. Kebanyakan dari kita ribut sama orang. Biasa kita tidak membangun networking yang baik karena kita nggak mau jadi follower dulu. Jadi follower apa? Waktu kita disuruh, kita dengar. Kita memperhatikan dulu. Makanya Tuhan katakan berikan kita 2 telinga, 1 mulut. Dan 2 mata ya untuk melihatnya. Mulut 1 mesti diam. Kebanyakan dari kita waktu kita disuruh sesuatu, enggak, bos saya yang salah. Apa yang terjadi? Kalian memaksakan. Kalian punya jalan untuk naik. Kalian enggak, kalau bahasa Indonesia proven in life. Kalau kamu melakukan segala sesuatu dengan bagus, nanti atasan kamu atau orang-orang di atas kamu akan melihat, si Anu jago ya ternyata di sini. Coba saya kasih kerjaan lagi. Proven lagi. Yusuf di dalam hidupnya, waktu dia melakukan segala sesuatu, dia nggak ngatur-ngatur orang. Dia kerjakan dulu semua. Saya dalam hidup, saya berusaha, karena saya belajar di bule ya. Di bule. Kalau di bule, karena tenaga kerja mahal, segala sesuatu dikerjakan dulu sendiri. Jadi dia berusaha ngejak, makanya kalau bawa ngangkat barang, dia ada alatnya, segala macam. Orang bule dia bisa ngangkat yang berat-berat sendiri loh. Pakai gimana? Ada caranya, ada tekniknya. Mereka belajar karena kalau mereka menggaji orang lain yang gajinya mahal, akhirnya mereka tidak bisa menutupi, akhirnya dia harus gimana caranya gue bisa selesaikan. Kalau saya ngeliat, saya senang banget, ini kan hari kontraktor ya, saya senang banget lihat cara bangunan gitu loh. Kalau ngeliat bule membangun, hebat sekali ya. Dia itu benar-benar kreatif sekali. Dia lakukan semua dan gak nyuruh-nyuruh orang. Kenapa saya bilang gak seperti itu? Semua dikerjakan dulu sendiri dan
proven. Akhirnya dia cari, kalaupun dia belajar. Sekarang ini saya lagi belajar bagaimana cara ngikat tali. Maksudnya apa kok ngikat tali? Ternyata keren loh ngikat tali. Siapa di sini kalau saya pernah dulu bukan naik mobil, pickup, itu baknya bukan bak tertutup, bukan box, tapi bak terbuka. Jadi mesti terpal, mesti diikat. Kalau kalian nggak ngerti ngikat itu terpal kemana-mana mobil bener ya. Di sini ada Pak Daniel yang sering dulu nyetir. Harus ngerti ngikat tali gitu loh. Tali mah paling tarik, ikat, udah beres. Itu kemana-mana itu dia pakai terpal. Ada triknya. Akhirnya saya kemarin lagi belajar. Kenapa saya mau belajar? Saya pikir begini. Karena saya tinggal di apartemen. Seandainya kalau nanti kebakaran ini gimana ya? Saya mesti dain tali nih. Mikirnya enggak. Tapi ya bukannya kita melihat sesuatu yang buruk, tapi saya mikir kalau saya ngikat tali buat turun ada simpul apa segala macam, iseng aja. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Bahwa kalau orang bule dia mengerjakan segala sesuatu sendiri dulu, dan dia nggak nyuruh orang. Setelah itu pas masuk dia punya ke komunitas, dia akan proven apa yang mereka kerjakan. Ada brandednya ya. Nah, waktu dia ada brand, dia akan lihat. Kalau dia nggak ngerti, dia akan tunduk tuh dengan orang-orang yang disuruh, orang yang menyuruh. Dan lihat juga, tapi kalau dia mengerti, dia coba untuk kasih tahu, tetapi nggak ngomong, gua ini gimana? Enggak. Dia diam dulu. Setelah berjalan segala macam, nanti orang mereka tahu, kamu mengerjakannya, kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Ya, kalau kita terlalu nyuruh-nyuruh orang, terlalu misalnya gini, kalau kita ke dalam satu komunitas, saya pernah ya satu komunitas baru, salah, saya langsung dalam hati ngomong ini salah. Tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya, diam, kamu nggak punya hak untuk ngomong itu di sini. Loh, dia salah loh segala macam, diam. Tuhan ngomong kepada saya kencang sekali loh. Jadi kamu diam, duduk, dengar. Tapi salah Tuhan, kamu diam, duduk, dengarin. Dan apa yang terjadi? Waktu selesai, Tuhan katakan, apakah kamu mengasihi dia? Biasanya klise ya. Ya Tuhan, saya mengasihi dia. Nah, akhirnya saya lakukan sesuatu untuk membuktikan suara Tuhan tersebut. Tapi, pada waktu kalian mengerti yang namanya follower seperti apa, people skill di dalam masuk ke dalam satu lingkungan, kalian akan mengurangi namanya gesekan. Pada waktu kalian mengurangi gesekan, networking kalian akan lebih baik. Tanpa people skill, kalian akan bisa merusak segala sesuatu yang ada. Nah, kenapa saya ngomong seperti begini? Perlu kalian diajarkan. Nah, sekali lagi people skill ini perlu kita pelajari lebih dalam. Nggak bisa dalam satu sesi. Nah, saya mau lanjutkan lagi tentang yang nama tadi follower sama leadership. Karena follower gampang ya. Kalau jadi follower, kalian cuma tunduk. Simpel sekali kalau follower. Kalian mesti tunduk apa yang dikatakan oleh atasan kalian. Kerjakan. Itu kalau kalian jadi follower itu paling gampang. Benar-benar paling gampang. Kalau kalian mengikuti saran saya ini adalah, kalau kalian disuruh sama atasan kalian, kalian kerjakan. Kalau firman Tuhan, kalau kalian disuruh berjalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer, itu udah luar biasa. Luar biasa sekali. Prinsipnya cuma di sana. Follower di bawah adalah kalian kerjakan. Yusuf itu adalah follower pertama kali. Apa yang disuruh sama Tuhan dikerjakan tanpa mengeluh. Hati follower adalah hati yang tunduk kepada atasan, kerjakan. Simple. Makanya saya nggak terlalu banyak menjelaskan yang soal follower. Follower hanya cuman ya belajar untuk tunduk ya, belajar untuk tunduk. Nah, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya masuk ke leadership. Menjadi follower itu kan seperti Yusuf, tentunya kan untuk tunduk itu bagi ego kita kan nggak enak kan. Bagaimana kita melawan ego kita itu gitu, seperti Yusuf itu tentunya untuk menjadi tunduk atau rendah hati itu nggak bisa seketika gitu, itu butuh proses juga ya. Bagaimana itu prosesnya supaya lebih cepat tunduk atau rendah hati itu kok? Biasanya begini, tunduk, follower, ujung-ujungnya adalah tadi people skill ya, tetap ya people skill. People skill bukan berarti untuk para leader,
para follower nggak perlu punya people skill, dua-duanya perlu people skill. Bagaimana menghargai. People skill tadi artinya adalah kita get along with people to accomplish something. Kita rukun, ya bersahabat, rukun, bahasa Inggris keren ya, get along. Get along with people to accomplish something. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa tujuannya kita menjadi follower, tujuannya kita menjadi leader, cuma satu yang tadi, get along with people to accomplish something. Percuma kalau kita jadi leader, kalau tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Yang ada cuma jalan, kalau ada Anu Mai katakan, kalau seorang leader tidak ada mengerjakan sesuatu, namanya jalan-jalan. Yuk kita keliling-keliling. Begitu follower juga. Follower adalah, dia mengikuti atasan tersebut adalah untuk get along with others to accomplish something. Nah, tanpa ada visi yang ini, kita akan buyar. Kenapa saya bilang buyar? Kalau saya katakan, ayo kalian mesti rukun di sini. Kalian mesti rukun tempat kerja kalian. Tapi datang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak digaji. Nggak ngerjain apa-apa di sana. Kira-kira kalian bisa rukun nggak? Datang ke tempat sana. Cuma datang ngumpul, nggak ada kerjaan. Terus tidak ada gajinya, tidak ada pekerjaannya, tidak ada yang kalian pelajarin. Kalian ngapain di sini? Ya kalian harus get along. Akan pusing. Tetapi kalau kalian datang ke sana, to get along, to accomplish something, mungkin gajinya nggak ada. Mungkin. Tetapi kalian ada dapat sesuatu yang besar daripada gaji. Mungkin kalian gajinya nggak seberapa, tapi ada suatu hal yang besar di sini bahwa kita akan accomplish something. Makanya kalian get along. Pada waktu kalian mempunyai visi di depan itu, semua ego kita akan runtuh. Ego kalian nggak bisa dihancurkan dengan kalian punya kemampuan. Ego kalian bisa dihancurkan dengan seberapa besar visi di depan sana. Makanya Paulus kenapa luar biasa sekali, penderitaan aku alami adalah penderitaan biasa. Dia tunduk loh, sebagai leader, sebagai follower, juga sama dia pernah jadi follower, pernah jadi leader. Dia menekan semua, bukan hanya menekan, semua penderitaan yang dialami, semua masalah-masalah dihadapi, dianggap kecil. Kenapa? Karena upah. Tuh Paulus katakan upah yang besar, ada visi yang besar. Nah, bagaimana tadi caranya untuk bisa mengalahkan ego kita dengan visi? Visi kalian harus semakin besar. Dilihat. Kalau visi kalian tidak diperbesar, kalian akan down. Waktu down, kalian marah. Waktu marah, kalian mengambil keputusan saat. Biasanya proses seperti itu hasilnya salah. Karena kalian down, kalian marah, ngambil keputusan, dan selalu hasilnya buruk. Tapi pada waktu kalian down, jangan pikirin dia punya problemnya. Kita tanya, kenapa saya down? Bukannya kalian berusaha untuk menghancurkan kejatuhan hati kalian. Kalian bisa, kenapa saya jatuh hati ini ya? Masalahnya di mana? Nggak mungkin Tuhan memberikan saya hati yang jatuh. Pasti ada yang masalah dengan punya saya mata, punya saya persepsi. Itu yang dikejar. Pada waktu persepsi kalian punya pengharapan yang besar, kalian punya visi yang besar, dan dikatakan bahwa saya mesti get along, saya mesti punya people skill. People skill tadi saya katakan adalah get along with others, get along with people to accomplish something. Accomplish something-nya, visinya ini kalian bisa lihat besar nggak? Kalau kata visinya kecil itu relatif. Bagi kalian kecil, bagi orang lain besar. Loh, kok jadi beda ya? Yang satu bilang kecil besar. Ada orang yang melihatnya kecil, dia dikatakan, pernah saya dapat gaji 50.000. Dulu, waktu ngajar. Saya melihat itu besar sekali. Karena saya melihat bahwa, saya melihat ada visi yang besar. Tuhan sudah menolong saya. Saya semangat. Saya mau, siapa dari sini kalau sudah jadi bos turun ke bawah, ego turun ya? Egonya kena ya? Gitu. Saat itu saya nggak pedulin karena saya melihat Tuhan sudah tolong saya. Kalau Allah ada pihak saya, siapa bisa melawan saya? Makanya pada waktu saya digajinya saya dipotong, who cares? Tuhan bisa ganti berkali-kali lipat di sini. Bukannya saya katakan biar mampus ini bosnya. Enggak, saya nggak nyumpahin. Dia katakan nggak ada masalah. Tuhan bisa gantikan berkali-kali lipat. Kenapa? Walaupun saya jadi follower, waktu saya disuruh-suruh lo ngajar segala macam, ego saya kena. Tapi karena visi saya, pemikiran saya besar, jadi kecil semuanya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Gimana pertanyaannya?
Jadi sebenarnya kita harus memupuk dan melihat setiap saat tujuan di depan kita. Visi gitu kok. Oke, kadang-kadang visi seseorang itu bisa berubah-ubah ya. Berubah kok, maksudnya berubah-ubah jadi kayak labil atau gimana? Bukan. Pertama kali Tuhan berikan visi sebenarnya general, nggak mungkin spesifik. Tapi dalam berjalannya waktu, kita harus mempertajam. Kalian punya visi, kalian punya panggilan, kalian punya kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Tetapi bukan meninggalkan apa yang ada sekarang. Oh, saya berasa kayaknya Tuhan mau membawa saya menjadi pilot, saya tinggalkan ini semua. Kalian salah sekali, karena kenapa? Apa benar Tuhan ngajak kalian menjadi pilot? Benar, saya melihat mimpi segala macam. Saya nggak percaya Tuhan katakan, nggak ada angin, nggak ada hujan, yang tadinya tukang beca, besok kamu jadi pilot. Oh iya, ya Tuhan, saya jadi pilot. Ada kejar jadi pilot, akhirnya berhasil. Saya nggak percaya itu. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, apa yang ada dalam tanganmu, Tuhan akan lipat gandakan. Kalau kalian mempunyai sesuatu, akan dilipat gandakan. Kalau kalian tidak mempunyai, apapun yang ada akan diambil. Jadi itu ada proses. Nah, jadi visi itu juga proses. Kalau Tuhan nanti misalnya membalikan sesuatu kemana, pernah saya cerita ya, kalian dalam hidup, kalian jangan mengingini profesi. Artinya profesi gimana ya? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot. Kenapa? Kalau jadi dokter dan pilot, itu gajinya besar, makanya saya kejar jadi pilot. Saya suka jadi dokter, saya suka jadi pilot, maka saya kejar. Walaupun tidak dibutuhkan. Karena saya suka. Biasanya di sini kalau yang pelukis, itu mempunyai ego luar biasa ya. Pokoknya saya mau melukis, kenapa? Walaupun tidak menghasilkan, pokoknya saya melukis. Orang yang meninggal, sebelum dia meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Setelah orang itu meninggal, baru dapat duit. Gitu ya. Baru lukisannya mahal, biasanya seperti itu. Mereka nggak mendapatkan. Kenapa saya kasih perumpamaan soal dia punya pelukis yang tadi? Karena dia nggak melihat supply demand. Dia nggak melihat apa yang dibutuhkan. Visi juga sama, lihat apa yang dibutuhkan. Saya mau bikin ini adalah keinginan saya menjadi worship ya. Tempat di sini. Tetapi saya nggak melihat keinginan saya. Saya nggak melihat saya sukanya apa. Saya melihat apa yang dibutuhkan. Apa yang orang butuhkan dalam hidup saya. Sehingga menjadi berkat. Saya akan jadi di situ. Sama seperti Paulus katakan bahwa dia akan menjadi seorang Yunani. Setelah dia bertemu dengan orang yang Yunani, dia akan menjadi seorang Yunani. Dia bertemu seorang Yahudi, dia akan menjadi seorang Yahudi. Supaya kenapa? Supaya dia bisa menangkan banyak orang di sekeliling dia. Jadi kita menyediakan hidup kita apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Begitu pun dengan visi. Visi kita, kalau kita katakan pertama kali Tuhan berikan terus. Boleh kalau visi tersebut kalian growing ya. Tapi kalau kalian menunggu visi tersebut, Tuhan belum buka jalan. Jalan ke sini, Tuhan belum buka jalan. Tuhan belum buka jalan, didiamin terus hanya fokus kepada satu hal, itu salah. Karena kenapa? Apa yang orang lain butuhkan, kamu jadi dulu di sana. Paulus waktu itu dia membutuhkan karena belum besar ya. Dia punya waktu, akhirnya dia nggak mau teman-temannya itu sulit tempat bekerja, biarlah dia yang sulit. Dia menyediakan hidup dia untuk menolong teman-temannya. Apa yang terjadi? Dia bekerja double. Mungkin siangnya dia jadi tukang tenda, malamnya dia ngajar. Sama seperti Barry Bennett dulu pun siang dia kerja di pabrik, malam dia ngajar. Dia nggak ngomong, saya ngajar, siapapun fokus ngajar segala macam. Tetapi apa yang dibutuhkan dulu? Keluarga saya membutuhkan saya. Untuk finance, akhirnya saya bekerja. Visinya berubah? Enggak. Syukur-syukur kita nggak tahu, kita kerjakan dibutuhkan. Saya nggak tahu, mungkin tiba-tiba Barry Bennett jadi direktur Apple apa gimana, direktur IBM, direktur BMW. Kalau memang jalan ke sana, jalan. Artinya bagaimana? Apa yang dibutuhkan dulu? Waktu dibutuhkan, lihat growing-nya di mana. Visi tersebut akan menjadi dipertajam di mana kalian dibutuhkan. Waktu kalian dibutuhkan, jadilah orang tersebut dan belajarlah untuk mencintai pekerjaan itu dulu. Kalau dikatakan, gue gak suka, kalian gak menjadi follower. Kalian mau jadi leader terus. Pada waktu kalian mau jadi leader terus, kalian gak menjadi follower, kalian gak punya namanya people skill. Karena kenapa? Pada waktu kalian menjadi leader, kalau kalian gak pernah jadi follower, kalian gak bakalan bisa ngajar follower tersebut. Oke, kita masuk ke dalam yang leadership.
Leadership saya kasih dulu sedikit ya. Dulu kita berpikir leadership ini, kenapa saya masuk ke leadership? Karena kita masuk people skill, follower, dan leadership ini nyambung sekali. Kalau kita pisahkan nanti akan bingung. People skill buat apa ya kok ya? Saya nggak tahu. Apakah tadi supel? Apakah kita senang berteman sama orang? Enggak. People skill itu dibutuhkan untuk follower sama leadership. Kalian nggak bisa ngomong bahwa enggak, saya nggak punya karakter leadership. Bohong. Siapa dari sini kalau ibu-ibu, kalau dikatakan saya nggak punya leadership, bapak aja, misalnya suami saya jadi leader, saya cuma menjadi follower terus. Bagaimana kalau kalian punya anak? Anak, misalnya seorang ibu melahirkan seorang anak dan anak katakan, saya cuma menjadi follower, biar bapaknya aja yang ngajarin, saya cuma hanya diem aja. Apa yang terjadi? Rusak ya. Sebenarnya bapaknya lagi sibuk, kerja, pas pulang, anaknya di rumah misalnya belum mandi, belum makan. Anaknya nggak mau makan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kalau bapaknya ngomong dia mau makan. Suaminya akan, kamu ya. Kenapa kamu nggak ngurus anak tersebut? Mandi nggak mau dimandiin? Loh, saya follower. Saya cuma hanya follower. Enggak. Setiap orang didesain sama Tuhan menjadi leader. Setelah jadi follower, jadi leader. Kalian akan menjadi leader, walaupun skala kecil, bagaimana kalian akan belajar menjadi leader. Jadi, setiap orang, jujur, pasti jadi leader. Tapi akan belajar jadi follower dulu menjadi leader. Nah, kita sudah mensamarkan semua, mengambil satu keputusan bahwa kita semua adalah akan menjadi leader. Nah, untuk menjadi leader, kita semua harus belajar. Nggak bisa mengatakan, oh enggak, yang leader ini bagian yang cowok-cowok aja. Ibu-ibu nggak usah belajar leader. Enggak. Ibu-ibu pun perlu untuk jadi leader, untuk belajar. Apa ini leader? Leader adalah memimpinnya, memimpin orang lain. Kalau kalian leader itu diidentikan dengan namanya skill, jago, skill sesuatu, misalnya jago gambar, kalian bukan leader. Kalian punya skill menggambar. Kalau misalnya kita jago main nyetir mobil, misalnya pembalap itu bukan leader. Dia cuma skill. Sekali lagi skill sama leader itu berbeda. Jangan disamakan. Leader ada berhubungan dengan manusia yang lain. Lead, bahasa Inggrisnya pemimpin, kalau pemimpin ya, berarti memimpin apa? Bisa memimpin, kebanyakan leadership akan berhubungan dengan manusia lagi. Nah, leadership, kalau saya mau bagi lagi, ini adalah pertama kali kalian akan menjadi leader by position. Apa itu leader by position? Leader karena ditempatkan oleh seseorang. Misalnya, saya misalnya gini, punya Pak Daniel di sini. Pak Daniel, di sini kan nggak ada orang, misalnya baru mulai. Saya tempatkan Pak Daniel ya untuk memimpin, untuk membersihkan segala macam di sini. Saya ada waktu memberikan posisi ini kepada, maksudnya title atau misalnya kepada Pak Daniel by posisi. Jadi bisa dikatakan bahasa Indonesia nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Pak Daniel ditempatkan di sana. Oke. Banyak sekali kalian dalam perusahaan juga, kalau dalam perusahaan kalian juga akan datang ya. Kalau misalnya belum masih ada karyawan banyak, terus tiba-tiba kayaknya saya butuh mandor nih. Ya sudah deh, saya panggil orang yang bisa mandor, saya mandorin di situ. Waktu mandor itu datang, disuruh sama atasan, dia menjadi leader karena posisi dia. Disuruh. Tidak orang yang mengenal tiba-tiba jadi posisi jadi leader. Itu banyak dilakukan. Dan harus dilakukan dari awal. Artinya itu adalah cara-cara umum. Kalian menjadi leader karena diposisikan orang. Makanya waktu orang tersebut jadi leader di sini, yang di bawahnya harus mengikuti ya. Kalau nggak mengikuti, ini kan bos yang taruh di situ. Kalau misalnya yang lain nggak ngikutin, nanti akan diomelin sama bosnya. Kenapa kamu nggak ikutin disuruh-suruh? Enggak. Gue cuman hanya mau disuruh sama presiden direktur. Kalau sama manajer nggak mau, misalnya orang yang staff di bawah. Apa yang terjadi? Dipecat orang tersebut ya. Karena setiap kan ada jenjangnya. Nah, setiap manajer, setiap direktur itu diberikan satu leadership, jadi leader karena posisi. Kalau bisa dikatakan dipaksakan. Kalian harus tunduk kepada ini. Saya nggak mau, kalian mesti tunduk, harus. Atau kalau saya katakan lebih jelas lagi, di dalam tentara. Kalau ada kopral, saya nggak tahu loh, jangan punya letnan, dia punya wadah jenderal.
Kalau misalnya pangkat kalian kopral, ketemu sama letnan, kalau dikatakan mesti hormat nggak? Saya nggak kenal, ngapain saya hormatin? Ini nggak tahu aturan seperti gitu. Di dalam ketentaraan, yang kopral harus menghormati yang di atas. Semua yang di atas adalah ditaruh sebagai leader karena posisi mereka. Saya taruh kamu jadi letnan untuk menghadapi yang di bawah harus mematuhi kalian. Jadi sekali lagi yang leader tersebut ditetapkan karena posisi dan tidak ada yang namanya usaha. Benar ya, instan seperti itu dan semua mesti lakukan. Efektif nggak? In certain point pada sesuatu itu efektif. Kenapa efektif? Bahwa semua orang tunduk lakukan. Tetapi pada waktu leadernya tersebut nggak benar, apa yang terjadi? Akan terjadi gejolak. Waktu dia punya gejolak antara yang di bawahnya komplain, kabur, atau nanti situasi jadi nggak enak. Karena manajernya nggak bener, nyuruh-nyuruhnya gimana, nggak sopan, bentak-bentak orang. Mereka tetap lakukan, tetapi hubungan jadi nggak bagus ya. Kalau mereka melihat ada pekerjaan di tempat lain lebih bagus, mereka akan pindah biasanya. Benar ya? Kalau misalnya kalian bekerja di satu perusahaan, manajernya nggak enak, biasanya kalian akan pindah walaupun gajinya lebih kecil. Benar ya? Atau saya cuma asumsi sekali. Misalnya kalau nggak ada satu perusahaan, kita pindah, nggak apa-lah, saya pindah aja. Kemudian gaji lebih kecil juga nggak apa-apa, jauh sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting saya lebih enak kerja di sana. Kenapa? Karena imbasnya leader tersebut tidak mempunyai people skill. Tapi kenapa tetap ada di sana? Dia punya leadernya by position. Karena bos yang taruh. Karena ada seseorang yang taruh. Kalian para di bawah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah bisa maju? Tergantung dia punya kegiatannya. Kalau perusahaan itu karena dibutuhkan oleh masyarakat segala macam, ya tetap eksis ya. Tapi kalau misalnya dia harus bersaing dengan perusahaan yang lain, dan perusahaan yang lain mempunyai tim yang lebih efektif. Pada waktu tim yang lebih efektif, mau nggak mau nanti dia pelayanan lebih baik. Waktu pelayanan lebih baik, harga lebih murah. Yang ini gimana? Yang punya tim yang kurang baik akan hancur. Biasanya perusahaan seperti begitu. Dalam perusahaan semua kerja teamwork. Karena teamwork akan menghasilkan dia punya keuntungan berapa teamworknya ini. Nah, jadi leader tersebut, kalian akan mulai dari pertama by position. It's okay. Tapi bukan berarti kalian stuck di dalam position terus. Saya menjadi leader karena saya ditetapkan oleh bos saya nggak peduli bawahan saya nggak peduli dalam segala. Yang penting saya jadi leader. Salah. Kalian mau jadi leader di bawah, waktu ditugaskan oleh seseorang, itu menjadi suatu pembelajaran yang kalian tidak stop di sana aja. Bagaimana kok stop? Apakah ada yang lebih baik daripada di sana? Maksudnya dari yang leader by position? Sedangkan kayaknya semua by position. Kalau saya ngelamar kerja di perusahaan, saya kan jadi manajer. Orang nggak kenal tiba-tiba saya jadi manajer. Yes, itu cara kerja dunia. Tetapi ada cara yang lebih penting lagi. Atau ada cara yang lebih bagus lagi. Leadernya apa? Leader by relationship. Apa itu relationship? Bukan pertemanan. Bukan. Pernah kalian dengar kenapa ada orang mau bekerja di tempat satu pekerjaan yang gajinya kecil, waktu ditawarkan pekerjaan yang lain gajinya lebih besar, dia nggak mau pindah? Sering dengar ya? Kenapa? Loh, bukankah kamu di sini bekerja harusnya salary? Kalau misalnya gajinya lebih gede, kamu pindah? Nggak, di sini enak. Bosnya baik, bosnya care, leadernya care. Saya nyaman pekerjaan di sini. Apa yang terjadi? Leader yang tadi adalah by position, dia naik karena leadernya itu mengerti yang namanya people skill. Bawahannya nyaman. Dan waktu mereka melakukan pekerjaan yang disuruh oleh leader tersebut, dia melakukannya lebih daripada orang yang leader yang dijadikan position. Tidak mengerti, cuma hanya nyuruh-nyuruh aja. Leader yang dia mengerti people skill, akhirnya orang di sekelilingnya menjadi nyaman. Kenapa kamu mau melakukan pekerjaan orang tersebut? Maksudnya kenapa kamu mau melakukan pekerjaan yang disuruh orang tersebut, leader tersebut? Karena saya mau melakukannya. Saya bukan mau disuruh, tapi saya mau melakukannya. Saya suka melakukannya. Apa yang terjadi? Dia punya energi. Kalau yang tadi leadernya memimpin karena by position kepada orang-orang yang bawahannya, energi yang dikerjakan oleh
followernya paling cuma 50%. Biasanya kalau orang yang leader yang by position, yang mempergunakan power dia dengan semena-mena, waktu dia nyuruh seseorang, tolong kamu kerjakan seperti ini dengan 100%, biasanya dikerjakan cuma 50% tenaga dia. Contoh yang paling konkret adalah kalau jam 5, biasanya kalau dia lihat jam yang sudah mau jam 5, bisa jam setengah 6 dia lihat jam. Jam setengah 5 dia udah siap-siap dulu beres-beres di kantor. Jam 4.30 dia sudah siap-siap mau pulang. Jam 4.45 dia beresin barang-barang. Jam 5 tank langsung kabur. Itu kelihatan sekali dia punya leadernya by position. Yang bawahannya dia mau cepat-cepat pulang. Tetapi kalau misalnya leadernya tersebut adalah sudah naik level, yaitu leader level 2, tadi leader yang level 1, leader level 2, dia don't mind, dia nggak ada masalah lembur sedikit. Karena dia memang suka mengerjakan, dia suka mengerjakan apa yang disuruh. Itu yang level kedua leadershipnya. Kenapa? Dia mengerti itu, cara memperlakukan bawahan dia. Bagaimana cara ngomong, cara menyuruh. Kalau ada masalah gimana diajarin semua. Akhirnya hubungan terjadi antara leadership dengan follower tersebut. Dan kebanyakan orang-orang cuma mau stuck di leader level 1. Karena kenapa? Kalau di level 1 nggak usah menguras tenaga. Saya pun jam 5 pulang. Sebodoh banget mau yang gimana segala macam. Karena untuk masuk ke leader level 2 perlu dibutuhkan tenaga, uang, dan waktu juga untuk membangun hubungan. Tenaga, ya harus tenaga ya, ngasih tahu kalau kerjakannya seperti begini, dikasih tahu segala macam. Waktu, ya pasti jelas ya, menggunakan waktu kita. Uang, kadang-kadang kita, mungkin bosnya akan, di leadernya akan traktir makan. Mungkin makanannya kecil-kecil. Orang itu kalau misalnya kita memberikan makanan kecil aja, orang tuh menghargai loh. Makanya kalau misalnya sekarang ada yang para leader, saya ada beli hanya cuman cemilan sedikit, leadernya care dengan kita ya, dibeliin makan. Saya sering, karena saya berhubungan dengan satu institusi keuangan yang lain. Jadi pada waktu saya, karena di institusi keuangan itu ada yang namanya pegawai bawahan. Jadi waktu kita minta tolong untuk kerjakan seperti ini, namanya juga pegawai, ya kerja cepat atau nggak cepat juga gajinya sama. Artinya kalau saya jadi customer, akhirnya karena diperlakukan seperti begitu, ya kita juga, ya mau gimana ya, dia institusi keuangan, ya kita juga sebagai customer, kita nggak bisa ngomel-ngomel. Apa yang terjadi? Kita setiap bulan ngasih donat kepada orang tersebut. Bagi-bagi, donatnya mungkin 100.000, nggak tahu deh, mungkin 200.000, bagi-bagi ke mereka. Apa yang terjadi waktu saya, staff kita datang ke tempat tersebut, kita diduluin, yang lain mesti ngantri, kita duluan. Hanya cuman donat, yang lain nggak pernah ngasih donat, kita cuma ngasih kecil. Nah, people skill, bahwa makanan juga nggak usah yang mahal ya, makanan yang kecil, itu bisa membangun hubungan antara leader dengan follower, leader dengan staff yang di bawahnya. Nah, itu yang leader yang level 2, karena leadernya tersebut mau berhubungan dengan followernya, terciptalah yang namanya relationship. Akhirnya follower tersebut mau mengerjakan apa yang disuruh karena mereka suka. Kalau yang kedua, yang pertama disuruh ya karena terpaksa disuruh. Nah, itu level kedua. Apa sudah cukup? Kayaknya udah keren banget ya level 2 ya. Ternyata enggak. Ada 5 level. Oke, level ketiga. Sampai jam 9 ya, gak apa ya. Belum capek kan ya. Ini penting sekali. Karena kenapa? Leadership ini bukan hanya kita cuma jadi leader, akhirnya kita jadi pemimpin. Pemimpin ini pernah saya dengar ada seseorang, kalian punya organisasi, kalian punya keberhasilan kalian, itu tidak bisa ditingkatkan tanpa level ini. Setiap satu level, dia akan berimbas di follower yang bawah. Yang level 1,
Mungkin kalian punya standar misalnya tingkat leadership kalian nilainya misalnya 5 misalnya ya. Kalian punya follower, nggak bisa nilainya melebihi kalian, leadernya. Oh enggak dong, saya punya ada satu staff saya jago banget, melebihi daripada saya. Enggak mungkin. Waktu kalian menjadi leader, di bawahan kan pasti di bawah kalian. Karena kenapa? Kalau yang di follower kalian jauh lebih bagus daripada kamu sebagai ini, dia akan pindah diambil orang lain. Benar ya? Nggak mungkin yang kualitasnya lebih bagus leadershipnya, karena dia punya people skill jauh lebih bagus, dia di bawahnya orang tersebut. Jadi intinya begini, kalau saya kasih contoh, misalnya saya punya people skill leadership saya 5, misalnya nilainya 5. Nilai 5 kita anggap aja 5. Saya melatih di bawah saya mengumpulkan orang-orang follower saya, nilai skillnya atau leadernya ya, karena tetap ya di bawah juga ada nilai 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 5. Pasti mesti di bawah saya. Kenapa? Kalau dia sampai 5, dia akan dipilih orang lain sama bos lain, atau dia akan quit biasanya. Orang yang punya leadershipnya bagus, kalau dia nggak bisa naik lagi, dan dia melihat leadernya dia nggak bagus, biasanya pindah. Bener ya? Meniti karir. Kayaknya sudah mentok nih, saya punya leadership, dia akan pindah. Salah nggak? Hukum alam, evolusi. Ya evolusi ya. Jadi memang nggak bisa, oh kamu mesti setia sampai gimana sampai mati. No. Kalau leadership seseorang ini kalian sudah naik, bukan komplain ya. Ini orang nggak benar gimana, bukan. Kalau kalian punya people skill kalian semakin tinggi kalian lebih bagus memanage orang-orang di sekeliling kalian. Nanti ada bos yang lebih atas, ini orangnya jago. Tadi dipindahkan ke tempat lain, dia akan menjadi setara leadershipnya 5. Jadi dia nggak mungkin di bawahnya saya yang 5 terus-menerus. Nah, apa yang saya ngomong adalah artinya kalau kamu mempunyai people skill leadership kalian, kalau 5, semua yang follow di bawah kamu akan di bawah 5 kualitasnya. Kok seperti itu kok? Iya, nggak mungkin melebihi kalian. Nggak mungkin melebihi kamu sebagai leader. Makanya penting sekali kalian sebagai leader naik tingkat. Enggak, saya cuma nyaman jadi leader seperti begini. Saya nggak mau naik tingkat. Di bawah kalian akan orang-orang yang kalian pimpin di bawah kalian akan jauh di bawah kalian. Bukan jauh, minimal di bawah kalian. Kalian tidak bisa membantu orang-orang ini naik tingkat. Bagaimana cara saya membantu naik tingkat? Saya naik tingkat dulu sebagai leader ini. Yaitu naik jadi nilainya 6. Yaitu 6 gimana? Yang tadi level 2 ya. Nah, waktu saya jadi 6, saya akan menciptakan orang-orang yang nanti leadernya nilainya 5. Yang dia akan menjadi, karena saya sudah, dia suka bekerja sama saya suruh dia bagus, saya terangkan segala macam, dia akan bisa punya lagi bawahan dia, karena dia leader, dia akan punya follower lagi. Seperti itu. Nah, apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah leadership by production. Apa itu production? Kalian nggak bisa menjadi leader kalau kalian tidak memperlihatkan suatu brand. Kalau kalian cuman hanya pertama, kedua, kalian sudah jago, kalian ditugaskan, sudah jadi leader, memimpin seseorang, orang-orang juga terpaksa untuk menjadi memenuhi kalian punya perintah. Akhirnya kalian naik lagi nih, kalian, saya mesti people skill bagus. Akhirnya saya mesti berkenalan dengan, mengerti para bawahan saya semua. Saya ngomong juga sopan, memimpin dengan sopan. Tapi kalian tidak berbuah. Kalian kerja misalnya pembagian produksi, tetapi produksinya kacau, banyak cacat. Atau misalnya Ibu Yo misalnya masak, kok angus mulu? Masa angus, tim di bawah juga angus terus. Tidak menghasilkan tidak menghasilkan produksi yang baik. Kalau kita tidak menghasilkan produksi yang baik, dia akan stuck terus-menerus di level 2. Kalian ini nyaman, orang suka, tapi lama-lama akan berimbas. Kok tidak meningkat ya dia punya produktivitas? Kok kita kalah bersaing terus dengan sebelah? Waktu kalah bersaing sama sebelah, kita pasti akan kena imbas loh. Nggak mungkin nggak kena imbas. Nah, ada satu perusahaan akhirnya jatuh. Waktu kita punya perusahaan dia jatuh, maksudnya kalah bersaing, itu bawahan kalian pelan satu persatu akan mulai pudar ya. Walaupun kalian suka bekerja di sini dengan bosnya, tetapi
karena ekonominya kurang, nanti bosnya nggak bisa kasih gaji lebih besar lagi. Karena kenapa? Kalah bersaing. Kalian punya follower akan bermasalah. Walaupun kalian punya hati yang baik, punya people skill yang baik, yang bawah-bawah ini juga memerlukan yang namanya produksi. Memerlukan yang namanya prestasi. Prestasi gimana? Bukan prestasi di bawahannya. Prestasinya yang dikerjakan oleh leadernya. Kalau kalian misal satu perusahaan itu berprestasi, bukan bawahannya yang dipuji. Leadernya kan? Oh jago nih direkturnya, memimpin perusahaan. Nah, level ketiga gimana? Setelah masuk ke sana yang pertama adalah by position, yang kedua adalah leader by relationship, yang ketiga adalah leader by production. Kamu mulai berproduksi bagus. Karena kalian memimpin orang-orang ini, orang-orang di bawah kalian juga berproduksi yang bagus. Waktu kita ajarkan, kalau kalian misalnya leader di dalam produksi bikin baju misalnya atau bikin tas. Karena orang-orang ini saya bina dengan baik dan mereka ini saya suruh dan mereka suka melakukannya dan enjoy waktu kita suruh mereka nurut, kita ajarkan dengan skill yang baik. Apa yang terjadi? Jahitannya semakin lama semakin bagus, produksinya pun meningkat. Waktu produksi meningkat, yang diuntungkan gimana? Perusahaan. Dan produksi meningkat dan juga menciptakan daya saing penjualan barang juga bagus. Misalnya kalau kita menjual dengan harga 5.000 karena produksinya banyak masih ada untung, yang sebelah karena produksinya jelek, menjual 5.000 rugi. Kita survive, mereka tutup. Akhirnya waktu mereka tutup, kita bisa meningkatkan lebih lagi. Yang tadinya jahitannya kurang bagus, lama jadi bagus-bagus. Akhirnya kenapa yang tas LV itu bagus? Tas LV ini mahal. Karena jahitannya bagus sekali. Benar-benar bagus sekali. Kualitas juga bagus. Mereka pikirkan semua. Nah, leadership by production itu penting. Karena yang di bawah kalian ini harus melihat bahwa, oh ya, leader saya bisa menghasilkan sesuatu. Dan saya percaya kalau saya di bawah naungan orang tersebut, saya pun akan maju. Nggak bisa kita mengatakan kepada seseorang, ikut saya. Pokoknya semua ikut saya, tapi tidak ada produksi yang baik. Saya sudah ikut 10 tahun, tapi cuman, sorry ya kalau saya ngomong sedikit kali, kita sudah 10 tahun misalnya di sini, yang ikut cuma 2 orang. Kalian akan bertanya kan, ini benar nggak sih kok Hengki di sini? Udah 10 tahun cuma 2 orang terus. Bagaimana sih? Yang tadi. Mungkin akan pertanyakan karena saya nggak bisa memperlihatkan leader by production, akan dipertanyakan. Penting kan, itu perlu waktu ya, jangan baru sehari 2 hari, satu tempat, mana sih produksi segala macam, follower yang salah. Si follower itu akan memberikan kesempatan kepada leader untuk berkembang. Tetapi bukan memaksakan ya, saya kasih waktu 2 tahun, kalau nggak saya keluar. Berkembang itu kan kelihatan numbers. Growing, makanya satu perusahaan kan dia ada grafik ya, bukan grafik. Kalau grafiknya naik, kita juga namanya, makanya kenapa di setiap perusahaan ada namanya meeting, ada namanya target akhir tahun. Kalau kita ngelihat ada masalah apa, kita coba lihat problemnya di mana. Bukannya kita cuma menyalahkan problem, enggak. Tapi kita lihat proyeksi seperti apa. Mungkin apakah kita kurang, mungkin kita kalau misalnya kita panggil orang lagi, ya Ando Omek, jujur. Kalau Paul Milligan gak masuk, hancur loh. Tapi akhirnya Tuhan kirim Paul Milligan dibereskan, yang tadinya begini minus ya, asetnya gak ada. Kalau saya bilang katakan, karena kalau orang lain punya ada aset kapal terbang, aset tempat meeting yang besar, Andomek gak punya apapun saat itu. Kapan dia punya aset? Pada waktu buka Keris. Sebelum dia buka Keris, gak punya aset apapun. Masa sih? Yes. Ya paling cuman ruang ministry ya, maksudnya kantor dia. Tetapi nggak dilihat. Tapi setelah buka Keris, akhirnya dia buka sekolah aja gedungnya, baru Andomek ngomong bahwa saya punya aset $60 juta. Sebelumnya nggak ada. Kenapa? Paul Milligan belum masuk. Andomek selalu minus terus. Nah, tetapi Andomek luar biasa. Kelihatan dia punya progresnya, produktivitasnya ada, cuman salah di manage. Bukan salah di manage, salah manage. Tetapi urapan Andomek ada. Nah, sekali lagi yang tadi level ketiga adalah leader by production. Kalian sebagai leader nggak bisa cuma stuck di 1 sama 2. Nggak apa-apa. Saya yang penting, saya pernah ada beberapa orang yang kerja di bank ya, beberapa orang yang kerja di bank.
Dia keluar masuk bank, jadi kepala cabang atau bagaimana, tetapi tidak menghasilkan prestasi, tapi cuma menghasilkan resume. Saya sudah kerja di bank sini, pindah ke bank sana, ditarik sana, tetapi secara prestasi tidak meningkat. Cuman hanya dibutuhkan, karena saya perlu tahu sih kerjaan bank biasanya itu saling bajak pegawai ya, kelihatannya ya. Kalau ada gaji yang lebih besar ditarik. Jadi yang si bank yang berikutnya pun dia nggak menanyakan prestasi kamu apa enggak. Ya ditanyakan coba kamu sudah manage di bank ini berapa kali, ya sudah saya coba. Nanti setelah di bank itu dites, dikasih target, kalau nggak tercapai ya paling dipecat. Begitu sistem bank. Nah, orang-orangnya jadi tidak produksi, tidak menghasilkan produksi yang baik, tetapi cuma menghasilkan resume. Waktu cuma menghasilkan resume, ya gajinya, penghasilannya, ya cuma standarnya di sana. Nggak naik-naik lagi, karena memang bank menghasilkan yang namanya bonus ya. Nah, sekali kenapa saya bilang leadership by production itu penting? Untuk menciptakan bahwa yang di bawah kalian adalah nyaman, trust kalian. Bahwa ternyata leader saya ini menghasilkan sesuatu. Walaupun kecil, walaupun dia punya, tapi grafiknya ada. Nanti kita lihat grafiknya tersebut. Bahwa orang tersebut memang, tadi level ya, dia punya leader by position. Dia naik karena mengerti people skill, akhirnya dia menjadi leader by relationship. Dia punya hubungan baik dengan staff-staffnya. Akhirnya dia naik ketiga. Setelah dia mengerti, dia mengajarkan semua sistem yang baik. Saya yakin, satu sistem yang baik, satu dia mengajarkan ke staff yang baik, produksi pun makin baik. Waktu produksi makin baik, dia punya omset meningkat. Dan kenapa produksi meningkat? Ya leadernya pun harus memikirkan ya, ide-ide apa lagi yang harus dilakukan. Bukan untuk keuntungan dia saja, tapi keuntungan dari staff-staff di bawah. Apa yang terjadi? Leadership by production itu, kenapa saya bilang level ketiga lebih baik. Nanti ada lagi yang keempat dan yang kelima. Nah, yang keempat dan kelima, maka saya katakan kalau kalian lakukan ini prinsip-prinsip yang tadi saya bilang, mulut, networking, dan mengerti people skill antara follower sama leadership, nggak mungkin kalian nggak berhasil. Nggak mungkin. Kenapa sih bilang nggak mungkin? Tuhan memberikan hujan bagi orang baik saja. Benar ya? Jadi kalau kalian keluar, kalau ketemu hujan, orang baik. Kalau yang orang jahat nggak kena hujan. Enggak. Tuhan memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Kalau kalian lakukan ini, orang dunia juga berhasil, kalian pun sebagai anak Tuhan pasti berhasil. Dan kelebihan apa kita dengan orang dunia? Kalau orang dunia sudah berhasil, dia jatuh, dia tidak bangun lagi. Atau susah bangun lagi. Tapi anak Tuhan waktu jatuh, kalian sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bersiapkan seberapa? Untuk bangkit lagi. Anak Tuhan jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Dan bukan bangkit, cuma hanya bangkit. Dia akan melebihi lagi daripada sebelumnya. Di situ.